dalam rangka pelarangan tour wisata para murid ataupun siswa yang diberlakukan di Jawa Barat oleh Kang Dedi. Semua murid yang ada yang ingin prawisata itu, Kang Dedi sudah membuat keputusan bahwa melarang siswa-siswi untuk melakukan studi tour. Maka dari itu, daripada pihak prawisata dan para pihak supir-supir bus prawisata itu melakukan demo di Gedung Sate. Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh Jabar. Ya, kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya, juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM. Ya, kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo ya, kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan. Sementara itu, Deddy Mulyadi tetap melarang studi tour bagi pelajar. Bahkan, ia menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sopir bus pariwisata membuktikan bahwa kegiatan studi tour sekolah hanyalah rekreasi semata. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Sopir bus yang kecewa dengan larangan itu melampiaskan emosi dengan menerobos masuk ke dalam gedung sate. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para sopir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Sebenarnya pelarangan ini bukan hanya di Jawa Barat ataupun Kang Dedi sendiri yang melakukan di Indonesia ini. Sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah banyak provinsi juga yang melarang daripada studi tour siswa-siswi yang pergi berangkat untuk melakukan kunjungan-kunjungan wisata begitu. Tetapi sudah banyak provinsi, contohnya provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Jakarta, Kalimantan, dan banyak lagi yang lain, provinsi-provinsi yang lain yang sudah melarang siswa-siswi untuk pergi melakukan studi tour. Kenapa? Satu di antaranya itu beban daripada biaya yang diberikan kepada orang tua itu. Banyak orang tua yang melakukan protes dan mengeluh dengan beban-beban tambahan yang melakukan wisata itu. Sementara kan kita tahu dengan kondisi-kondisi orang tua itu kan sudah pas-pasan begitu, apalagi dilakukan lagi tambahan-tambahan biaya itu. Jadi mereka itu sering melakukan keluhan begitu ya. Yang kedua, di mana dulu pernah kejadian ya, dan sering kejadian itu kecelakaan, tabrakan, jatuh ke jurang begitu ya. Jadi boleh dikatakan 3 tahun ataupun 5 tahun belakangan ini itu siswa-siswi itu banyak korban itu yang mereka melakukan wisata ke tempat tujuan tertentu begitu ya. Mereka melakukan ataupun mendapatkan ujian ataupun cobaan kecelakaan begitu. Mereka itu tabrakan lah, ada yang jatuh ke jurang lah, ada yang gimana-gimana, banyak lah itu kemarin tuh. Jadi ini sebenarnya sudah bahan pertimbangan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa wisata siswa-siswi ini sering terjadi gitu ya? Yang remblong lah, yang apalah macam-macam begitu ya. Jadi memang kejadian ini setelah dikaji dan punya kajian begitu ya,
itu ternyata daripada pihak guru itu sering memilih ataupun membuat daripada bus yang ingin diberangkatkan membawa daripada siswa-siswi ini adalah siswa ini sepertinya jadi korban begitu ya. Kenapa? Karena bus yang membawa mereka itu untuk pergi wisata itu adalah bus yang tidak artinya standar begitu. Kenapa mereka ataupun guru-guru itu sering memilih daripada bus-bus itu yang di bawah standar dia punya apa ya, dia punya mutu begitu. Jadi nggak yang fit begitu, bahasa apanya, busnya itu kurang fit begitu, kurang oke lah begitu ya. Kenapa? Karena apa, guru-guru ini supaya murah. Jadi uang itu bisa, uang daripada wisata itu yang dimintai dari murid itu bisa diambil orang itu sebagian gitu. Jadi mereka ambil sisanya itu dari biaya bus itu untuk ya untuk kantong mereka lah. Jadi kenyamanan daripada bus yang di bawah standar ini kan masih dipertanyakan. Kok bisa mereka mereka nyaman di dalam itu? Padahal artinya seharusnya itu yang standar katakanlah contoh 1 juta begitu ya. Untuk biaya satu bus katakan begitu. Tetapi ada yang nawarkan, tapi yang nawarkan ini bukan standar dia punya busnya itu. Masih di bawah standar begitu, di bawah. Jadi kami mampu 300 apa 700 begitu kira-kira ya. Jadi kebanyakan itu guru-guru itu yang ambil yang 700. Padahal yang 1 juta tadi itu ada uangnya cukup yang dimintain daripada murid-muridnya. Tapi karena guru-guru ini juga mau ada sisa lebih gitu ya daripada biaya murid-murid itu. Jadi yang 700 lah dibuat yang dimintai daripada bus-bus itu. Jadi begitulah makanya sering ada kejadian.